Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Tika dan selamat datang di Ruang Tika. Oke, gimana UTS-nya kemarin? Gampang ya? Mudah-mudahan teman-teman dapat nilai yang bagus. By the way, gimana nih kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat terus ya, jaga terus kesehatan, jaga terus imunitas tubuh, dan kalau misalnya berjalan-jalan ataupun datang praktek untuk ke sekolah, jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Well teman-teman, sebelum UTS kemarin teman-teman udah masuk ke bab praaksara kan? Nah sekarang kita lanjutin lagi yuk, kita membahas tentang praaksara. Kita review sebentar. Kalau kemarin teman-teman sudah masuk ke bab praaksara dan menceritakan apa itu pengertian praaksara, lalu kemudian juga jenis-jenis manusia purba. Nah, arti dari zaman praaksara itu adalah zaman sebelum mengenal tulisan. Begitu ya. Oke, kemudian jenis-jenis manusia purba ada apa saja? Ada Meganthropus, ada Pithecanthropus erectus, dan juga ada Homo sapiens. Oke, teman-teman and all students, hari ini kita akan membahas pembagian zaman praaksara. Berarti ujungnya nanti zaman praaksara, manusia sudah mulai mengenal tulisan. Nah, selama manusia belum mengenal tulisan ini, ada berapa sih zaman praaksara yang pernah dilalui? Oke, mari dilihat sama-sama. Zaman yang pertama itu ada zaman yang disebut dengan Paleolitikum. Zaman apa? Paleolitikum. Katakan sekali lagi bersama saya. Zaman Paleolitikum. Oke, bagus. Yang kedua adalah zaman Mesolitikum. Zaman apa? Mesolitikum. Betul. Katakan sekali lagi bersama saya. Zaman Mesolitikum. Oke, bagus. Lalu zaman yang ketiga adalah zaman Neolitikum. Zaman apa? Betul, zaman Neolitikum. Katakan sekali lagi bersama saya. Zaman Neolitikum. Oke, good. Zaman yang keempat adalah zaman Megalitikum. Zaman apa? Zaman Megalitikum. Betul. Katakan sekali lagi bersama saya. Zaman Megalitikum. Oke, yang terakhir adalah zaman logam. Nah, ini berurutan nih. Jadi urutannya harus yang pertama adalah Paleolitikum, yang kedua adalah Mesolitikum, yang ketiga adalah Neolitikum, yang keempat adalah Megalitikum, dan yang terakhir adalah zaman logam. Oke, kita masuk ke zaman Paleolitikum ya. Let's see. Zaman Paleolitikum ini ada sekitar 1.200 juta tahun, 1.200.000 tahun yang lalu. Oh, sorry, maksud saya 12.000 tahun yang lalu atau disebut juga dengan masa Pleistosen. Di Indonesia ini sudah ada Meganthropus, Pithecanthropus, dan juga udah ada Homo sapiens. Nah, ini adalah manusia-manusia purba yang sudah Ibu bahas di sebelumnya ya, di hari sebelumnya ya. Oke, jadi zaman Paleolitikum itu adalah zaman batu tua. Iya, berapa tahunnya? 12.000 tahun yang lalu. Ini adalah gambaran tentang kehidupan zaman Paleolitikum, di mana manusia lebih banyak tinggal di gua, mencari tempat tinggal di gua, dan juga makan makanan dari hewan di sekitar atau tumbuhan di sekitarnya. Ya, pada saat itu manusia masih nomaden. Ketika di gua satu masih banyak sumber makanan, masih banyak tumbuhan yang bisa dimakan, masih banyak hewan yang bisa diburu, lalu kemudian airnya masih banyak, maka manusia akan tetap tinggal di tempat tersebut. Tetapi di zaman Paleolitikum ini, kalau misalnya tempat tinggalnya sudah tidak ada lagi sumber makanan atau airnya sudah mulai kering, maka manusia-manusianya akan mulai berpindah ke tempat yang lain. Nah, maka dengan cara hidup yang berpindah-pindah tersebut disebut juga dengan pola hidup nomaden. Ya, pola hidup nomaden. Oke. Karena berpindah-pindah tersebut, kira-kira ada faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi orang-orang di zaman Paleolitikum ini berpindah-pindah atau bermigrasi? Yang pertama adalah adanya perubahan iklim yang ekstrim. Mungkin yang tadinya
cuacanya yang tadinya iklimnya sejuk bisa untuk ditempati, tiba-tiba lalu kemudian timbul angin yang besar, lalu kemudian cuacanya jadi panas dan tidak ada air, maka dia akan berpindah dan bermigrasi ke gua yang lainnya. Yang kedua ada bencana alam. Kalau tiba-tiba guanya longsor ataupun misalnya tanah di sekitarnya menjadi longsor, itu mereka juga akan berpindah ke tempat gua yang lainnya. Yang ketiga ada ancaman dari sesama hewan. Maksudnya dari hewan yang lain karena hewan masih tinggal bersama mereka. Kalau ada hewan yang lebih besar atau yang tidak bisa mereka kendalikan lalu mengancam kehidupan mereka, maka mereka juga akan berpindah. Atau gangguan manusia yang lainnya. Sesama manusia purba tentu mereka masih saling berebutan tempat tinggal. Maka mereka jika diganggu oleh sekawanan yang lainnya, maka mereka juga akan berpindah. Dan yang terakhir, tumbuh-tumbuhan biasanya lebih mudah tumbuh dan berkembang di daerah yang beriklim panas, yang membuat hewan-hewan dan pemakan tumbuhan herbivora ikut bermigrasi. Maka manusia itu juga bermigrasi mengikuti tumbuhan tersebut. Di mana ada hewan yang banyak, tumbuhan yang banyak, maka manusia di zaman Paleolitikum ini akan ikut berpindah. Ya. Oke, selanjutnya ini adalah gambar dari peninggalan di masa Paleolitikum. Manusianya masih menguliti makanannya menggunakan kapak genggam yang dibuat dari batu atau diambil dari batu yang sudah pecah dan berujung tajam. Itu ya. Yang kedua adalah zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum ini manusia sudah mulai berburu dan sudah mulai mengenal pengolahan makanan. Di zaman Mesolitikum ini diperkirakan kira-kira 10.000 sampai dengan 2.500 tahun yang lalu. Nah, di zaman ini manusia sudah mulai mengorganisir pola kehidupannya ya. Jadi sudah kalau misalnya berkelompok sudah mulai ada ketua kelompoknya, kepala sukunya, dan sudah mulai ada pembagian job. Misalnya yang perempuan masak, yang laki-laki berburu. Seperti itu ya. Di zaman ini manusia juga ciri-cirinya sudah mulai menemukan api. Ada apa saja ya kira-kira ciri-cirinya selain menemukan api? Yang pertama adalah berburu dan mengumpulkan makanan dari alam. Jadi mereka bagi tugas ya, yang job nomor 1 ini mungkin dipegang sama laki-laki. Yang kedua juga selain alat-alat batu, pada saat mereka ini, mereka juga mampu membuat alat-alat dari tulang dan kulit kerang. Nah, kulit kerang kalau misalnya besar kan bisa digunakan sebagai mangkok. Kalau misalnya tulangnya besar bisa digunakan sebagai untuk menyacah daging-daging gitu kan ya. Nah, jadi pada saat itu mereka sudah mulai bukan hanya menggunakan batu tapi juga menggunakan tulang, kulit kerang dan sebagainya. Yang ketiga yaitu mengenal pembagian kerja. Yang tadi seperti saya sebutkan, yang laki-laki itu berburu, yang perempuan memasak, lalu kemudian yang anak-anak mengambil kayu bakar dan sebagainya. Yang keempat, mereka mulai mengenal kebiasaan bertempat tinggal secara tidak tetap atau semi sedenter, terutama di gua-gua atau payung atau rosh disebutnya. Nah, ini mereka masih nomaden tapi juga mulai lebih lama nomadennya ya. Ada juga kelompok manusia lain yang bertempat tinggal di tepi pantai. Kenapa? Karena pantai itu ada ikan, kemudian ada air, walaupun nanti di sebelah pantainya pasti kan ada air yang bisa diminum, gitu. Yang keenam, mereka mulai mengenal tradisi melukis di dinding-dinding gua atau dinding karang. Nah, pada saat ini manusia sudah mulai mengenal cara menulis, tapi bukan menulis huruf, melainkan mereka menulis gambar-gambar atau yang kita sebut dengan menggambar ya. Ini adalah contoh dari peninggalan zaman-zaman Mesolitikum. Mereka sudah mulai menggunakan bahan flex dari tulang, lalu kemudian mereka juga sudah mulai melukis di dinding gua. Di dinding gua ini ada cap tangan ya. Ada cap tangan, kemudian juga ada babi rusa, ada gambar babi rusa gitu. Nah, itu adalah simbol bahwa mereka mengagungkan roh nenek moyang yang maha tinggi. Bagi mereka seperti itu ya. Oke. Yang ketiga adalah zaman Neolitikum atau zaman masa bercocok tanam. Kalau tadi manusia masih mengandalkan
alam yang menumbuhkan pohon-pohonan, saat ini di zaman Neolitikum ini manusia sudah mulai bercocok tanam. Mereka sudah mulai mengembangkan lebih banyak tanaman. Zaman ini terjadi kira-kira 1500 tahun yang lalu, di zaman sebelum Masehi, gitu ya. Pada zaman Neolitikum ini datanglah gelombang pertama dari bangsa Melayu Austronesia dan ras Mongoloid ke Indonesia atau ras Melayu tua. Mereka semua beremigrasi ke Indonesia melalui jalur darat. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya masyarakatnya memiliki hewan-hewan tertentu atau hewan peliharaan. Yang kedua, sebagian kecil penduduk yang tinggal di tepi pantai, mereka mulai memproduksi garam. Air laut kemudian dikeringkan dan mereka jadikan garam, dan garam itu bisa dipakai buat masakan sehari-hari. Kemudian mereka juga bisa mulai mencari ikan, jadi nelayan, lalu kemudian dimasak. Lalu kegiatan bercocok tanam dilakukan dengan menebang dan membakar pohon-pohon yang masih semak belukar. Jadi kalau misalnya kita biasa ngelihat tanah yang masih lapang tapi masih banyak pohon-pohonnya, tapi pohon-pohonnya nggak bisa digunakan untuk makan nih, mereka bakar. Itu disebut juga dengan metode slash and burn, dibakar lalu kemudian mereka tempati lagi untuk bercocok tanam, gitu. Yang keempat adalah mereka sudah tinggal dan menetap, jadi mereka sudah memutuskan untuk membuat sebuah kampung, ya. Jadi mereka tinggal di tempat yang menurut mereka cocok, lalu kemudian mereka menetap, bercocok tanam, mencari ikan, kemudian mencari sumber air dan sebagainya. Dan mereka juga sudah mulai bergotong royong, bukan hanya pembagian kerja, tapi antara satu rumah, satu gua dengan tempat-tempat yang lainnya, mereka mulai bergotong royong untuk menciptakan sesuatu. Misalnya mereka mau berkebun, tapi ada sebidang tanah yang itu masih banyak rumput dan dilalangnya. Karena tanah tersebut mau digunakan untuk berkebun, maka mereka bergotong royong untuk membabati dan kemudian membakar lahan tersebut, ya. Ini adalah contoh-contoh peninggalan dari masa Neolitikum. Mereka sudah mulai mengenal dengan kapak lonjong, batunya sudah mulai diasah, kemudian mereka sudah membuat mata panah untuk berburu, untuk mencari ikan. Mereka juga sudah membuat kapak persegi, itu ya, yang gambar palu di bawah ya. Dan mereka juga sudah mulai mengenal perhiasan. Dan mereka sudah mulai membuat apa ya namanya, kalau kita biasa nyebutnya kendi atau tong ya, kayak gitu. Nah, mereka mulai membuat dari tanah-tanah liat tapi masih bentuknya kasar. Oke, itu aja dulu hari ini kita membahas tentang zaman Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Minggu depan kita akan membahas tentang Megalitikum dan zaman logam. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan juga diingat-ingat materinya ya, diresume ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.